Halo, selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Oke, kita langsung aja ya. Kita mau selamatin novel sejarah Belanda dari tahun 1981, judulnya De Page van de Sultana. Betul. Sumber kita kali ini ya analisis naratif sama kritik budayanya. Nah, misi kita apa nih? Kita mau bongkar petualangan seru di novel ini, tapi sambil lihat juga gimana sih dia gambarin peristiwa penting di Nusantara. Perang Banten 1682 itu ya, antara Kesultanan Banten sama VOC. Iya, yang intinya kan perang saudara tuh antara Sultan Ageng Tirtayasa yang anti VOC sama anaknya Sultan Haji yang pro VOC. Kompeni manfaatin banget situasi ini. Oke deh, mari kita mulai bongkar. Siap. Jadi ceritanya tuh dimulai pas Sultan Haji udah kepepet banget ya di Banten, terus dia minta bantuan VOC. Nah, terus diutuslah 2 kurir ini ke Batavia. Lewat darat bahaya banget jalurnya. Siapa aja tuh kurirnya? Ada Cornelis Dirks, prajurit VOC, ya jelas dia karena tugas. Satunya lagi Acong, pesuruh sultana. Nah, ini dia yang menarik soal Acong. Motivasinya tuh bukan cuma tugas, tapi lebih ke pribadi. Dia punya dendam kesumat gitu. Dendam? Kenapa tuh? Iya, dendam banget sama Sultan Ageng, karena katanya sih Sultan Ageng ini yang bantai keluarganya Acong. Wraakzucht kalau istilah Belandanya. Wah, kenapa ya novel ini kok kayaknya nonjolin banget dendam pribadinya si Acong? Gini, itu sebenarnya strategi naratif yang cukup cerdik ya buat zaman itu. Dengan fokus ke dendam pribadi Acong, novel ini kayak secara halus bikin seolah-olah perjuangan Acong ini sejalan gitu sama agendanya VOC. Oh, jadi biar pembaca Belanda waktu itu simpati gitu ya? Biar dukung VOC masuk campur tangan? Kurang lebih gitu. Kayak bilang, nih lihat, orang pribumi aja ada yang dendam sama Sultan Ageng. Jadi wajar dong VOC bantu lawannya. Manipulatif sih, tapi efektif buat narasi mereka. Oke. Nah, perjalanan kedua kurir ini gimana? Katanya seru ya? Seru banget. Si Dirks ini, wah dia hadapi bahaya fisik langsung. Ada adegan dia lawan buaya raksasa di kanal, malah pedangnya copot dan nyangkut di mulut buayanya. Gila. Terus gimana dia tanpa pedang? Nah, ini cerdiknya. Pas sampai Tangerang, dia kan nggak punya senjata tuh. Dia nekat aja nyamar. Ngaku jadi kurir Inggris. Inggris? Kan musuh VOC juga waktu itu. Justru itu. Dia ngelabui penjaga Banten di Tangerang pakai penyamaran itu. Berhasil lagi, akalnya jalan banget. Keren. Nah, kalau si Atjong gimana? Dia kan nggak punya latar belakang militer kayak Dirks. Si Acong ini beda lagi pendekatannya. Dia ngandelin kecerdasan lokal. Istilahnya kearifan lokal lah ya. Contohnya gimana tuh? Pas mau lolos dari penjagaan, dia ngaku aja jadi anak pemburu harimau. Terus ada lagi, dia sempat gagalin usaha perampokan kerbau gitu. Wah, jadi pahlawan dadakan dong. Bisa dibilang gitu. Dia sama si penggembala muda ini akhirnya kabur nyebrang sungai naik kerbau. Nah, biar kerbaunya lari kenceng, diteriakin, "Tiger kommt!" gitu. Harimau datang. Ada-ada aja akalnya. Hasilnya gimana? Siapa yang sampai duluan? Justru si Acong ini yang sampai Batavia duluan. Lebih cepat dari Dirks. Wah, menarik banget kontrasnya ya. Satunya pakai cara militer dan nyamar ala Eropa, satunya lagi pakai akal lokal. Iya, kontrasnya jelas banget kan? Dan novel ini juga secara nggak langsung nunjukin bias Eropanya. Ada momen si Dirks dengar cerita rakyat Acong soal Gunung Karang, terus dia nyeletuk, itu cuma dongeng kafir. Heidensding. Jadi kayak nganggep remeh kepercayaan lokal gitu ya, ngerasa cara pandang Eropa lebih superior. Persis, ngerasa rasionalitas Eropa itu yang paling benar. Itu kentara banget sih di novelnya. Oke, terus gimana kelanjutan ceritanya? Si Acong ini nasibnya gimana? Nah, nanti si Acong ini ketangkep lagi, tapi kali ini bareng sama tokoh yang unik banget. Namanya Meister Mahilson. Meister Mahilson. Siapa dia? Ahli bedah VOC ya? Kok unik? Iya, ahli bedah. Uniknya itu bayangin aja, ini lagi kondisi perang, hobi dia malah ngumpulin serangga sama kadal buat koleksi. Hah? Serius? Di tengah perang ngoleksi serangga? Serius? Jadi pas dia sama Acong ketangkep pasukan Makassar, ya jelas saja mereka curiga banget sama koleksi serangga dan kadalnya itu. Disangka alat sihir atau mungkin racun gitu. Ya ampun, bisa kebayang sih curiganya. Terus apalagi yang mereka temuin? Nah, ini bagian yang cukup mengerikan ya. Mereka nemuin semacam tempat eksekusi, Gerechtsplatz istilahnya,
Tempat eksekusi. Iya, dan di sana ada 6 mayat tentara Belanda yang kondisinya mengenaskan banget. Disiksa dengan brutal. Ada yang diikat, dibakar pelan-pelan, ada yang ditusuk bambu runcing, gespist. Ngeri lah pokoknya. Ya Tuhan, pasti ngeri banget ya lihatnya. Si Michelson gimana reaksinya? Dia yang ngeri banget, tapi sebagai ahli bedah, dia tetap berusaha sebisa mungkin ngasih pemakaman yang layak buat mayat-mayat itu. Penggambaran kekejaman kayak gini pasti ada tujuannya juga kan di novel ini? Oh, jelas banget. Penggambaran kekejaman yang ekstrim dari pihak musuh, ini dalam hal ini pasukan Sultan Ageng atau sekutunya, itu jadi semacam justifikasi utama buat intervensi VOC. Maksudnya pembenaran gitu? Ya, pembenaran. Seolah-olah tindakan company itu jadi respons moral yang wajar atau bahkan perlu dilakukan untuk menghadapi kebiadaban musuh. Ini narasi pembenaran kolonial yang sering banget dipakai. Oke, paham. Nah, tadi kan Acong ketangkep bareng Michelson. Gimana nasib Acong? Dia dihukum mati. Hampir aja. Tapi dia diselamatin sama si Michelson ini. Oh iya, gimana caranya? Nah, ini cerdik banget. Dia pakai keahlian medisnya sebagai senjata. Jadi komandan pasukan Makassar yang nangkap mereka itu ternyata lagi luka parah. Terus? Michelson ngancam. Dia bilang nggak bakal ngobatin si komandan, malah mungkin bakal amputasi lengannya kalau sampai Acong kenapa-napa atau dihukum mati. Wah, jadi ilmu kedokteran dijadiin alat tawar-menawar kekuasaan gitu ya? Keren juga. Betul sekali. Ini kayak nunjukin gimana pengetahuan dan keahlian Eropa, dalam hal ini medis ya, diposisikan sebagai kekuatan yang lebih unggul, bahkan lebih efektif dibanding kekerasan langsung. Sains jadi power. Gila. Terus ada lagi nggak sih petualangan aneh si Michelson ini? Kayaknya dia tokoh yang paling nyantrik ya. Ada lagi, dan ini emang aneh. Dia nemuin 2 ekor ular piton raksasa. Gedenya katanya setebal pohon. 2 ekor? Ngapain ularnya? Lagi berantem. Rahangnya itu saling ngunci gitu, gara-gara rebutan seekor babi hutan. Ya ampun, terus si Michelson ngapain? Lari ketakutan? Justru enggak, dia malah semangat banget. Dibunuh dua-duanya. Dibunuh? Buat apa? Buat nambah koleksi kulit ularnya. Katanya yang paling gede itu panjangnya hampir 10 meter. Bener-bener kolektor sejati ya, nggak peduli situasi. Haha, iya ya, obsesif banget kayaknya. Oke, terus klimaks perangnya gimana? VOC akhirnya datang kan? Iya, akhirnya armada VOC datang bawa bantuan. Pertempuran sengit terjadi. Banten dan Tangerang akhirnya jatuh ke tangan VOC dan Sultan Haji. Ada tokoh menarik lagi nggak pas pertempuran itu? Ada satu yang cukup disebutin, namanya Jacob de Roy. Dia ini uniknya mantan tukang roti yang jadi buronan, malah jadi pahlawan karena berhasil mempertahankan bentengnya Sultan Haji pas diserang pasukan Sultan Ageng. Wah, dari tukang roti jadi pahlawan perang. Cerita hidupnya menarik juga ya. Tapi kemenangannya ini ada sisi gelapnya juga kan? Iya banget. Setelah pertempuran itu, banyak banget mayat bergelimpangan. Ribuan. Nah, mayat-mayat yang membusuk ini menimbulkan bau busuk yang luar biasa mengerikan. Abscheulich gestank, gitu istilahnya di novel. Sampai separah itu ya? Ya, saking parahnya bau busuknya, pasukan VOC akhirnya terpaksa ngebuangin jasad-jasad itu ke sungai biar nggak makin parah. Jadi ya, kemenangan yang diwarnai pemandangan dan bau yang mengerikan. Oke. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan nih, novel ini gimana posisinya? Ya, kalau mau jujur, novel ini emang sangat Belanda sentris ya. Fokusnya itu ke kepahlawanan orang-orang Eropa, terutama VOC. Dan ya itu tadi, justifikasi tindakan mereka. Beda banget dong ya sama cara kita lihat sejarah sekarang. Jelas beda. Kalau dari kacamata sejarah Indonesia modern, yang Indonesia sentris, kita kan melihat Sultan Ageng Tirtayasa itu sebagai pahlawan, pejuang anti-kolonial. Sementara VOC ya dilihat punya motif utama buat monopoli dagang. Tapi apakah novel ini ngaco total soal fakta sejarahnya? Gak sih. Meskipun biasnya kuat banget, untuk beberapa detail faktual kunci, novel ini cukup akurat kok. Misalnya soal keberadaan tokoh kayak si Jacob de Roy tadi, atau urutan waktu kejadian perangnya secara umum, itu lumayan sesuai. Oke, jadi The Page van de Sultane ini lebih dari sekedar cerita petualangan seru aja ya sebenarnya. Dia kayak cermin ideologi kolonial zamannya gitu. Betul. Novel ini pakai kisah-kisah personal yang dramatis, kayak dendamnya Acong, obsesinya Michelson, atau keberanian si De Roy buat ngebungkus dan ngebentuk narasi tentang konflik yang lebih besar, yaitu Perang Banten.
Jadi apa nih intisari utama yang bisa kita tarik dari deep dive novel ini? Intinya sih, novel ini nunjukin banget gimana sejarah itu bisa dikemas ulang ya. Dijadiin hiburan yang seru, tapi di saat yang sama juga berfungsi sebagai alat pembenaran atau justifikasi. Caranya dengan nonjolin heroisme di satu sisi. Dan kebrutalan ekstrim di sisi lain, di sisi musuh. Terus lewat tokoh kayak Michelson yang ahli bedah dan kolektor itu, novel ini juga secara implisit kayak ngangkat rasionalitas dan ilmu pengetahuan Eropa sebagai sesuatu yang superior. Semua itu ya buat melayani narasi besar kolonialisme waktu itu. Menarik banget ya. Ini jadi bikin mikir nih. Ada satu pertanyaan terakhir buat Anda para pendengar renungkan. Apa tuh? Novel ini kan ditulis udah lebih dari seabad yang lalu ya. Nah, menurut Anda nih, sejauh mana sih narasi-narasi petualangan modern yang kita konsumsi sekarang, entah itu di film, buku, atau mungkin game, masih pakai pola-pola yang mirip kayak di novel ini? Pola yang mungkin secara sadar atau nggak sadar ikut ngebentuk cara kita mandang konflik sejarah atau pertemuan antar budaya hari ini. Pertanyaan yang bagus buat direnungkan itu. Oke, sekian dulu deep dive kita kali ini ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.